Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahir rabbil alamin. Hadratul mukarram, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, mobil khusus yang sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Kang Ali Alatas. Mudah-mudahan segala macam yang sudah dikorbankan pada malam ini, jamuan, hidangan dan lain sebagainya, Allah balas dengan balasan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Juga yang sama kita hormati guru kita Bapak Amil yang sudah memimpin pembacaan tahlil tazkir, juga pembacaan suratul Yasin. Mudah-mudahan beliau pun senantiasa Allah berikan kesehatan. Para tur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, BPD, Binmas, BPM, tokoh pemuda, mudah-mudahan para tur pemerintahan yang selalu mengikuti, mendukung dalam setiap kegiatan-kegiatan wabil khusus ta'lim ini, Allah berikan kesabaran untuk mengayomi kita selaku rakyatnya. Tak lupa kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, para pemuda yang alhamdulillah malam ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat yang penuh dengan berkah ini menjadi satu sababiyah kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah pada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang taat dan setia kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin al faidin kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya masih di dalam nuansa bulan Syawal. Alhamdulillah urang sadayana masih diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan satu rangkaian kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang luar biasa pada hakikatnya sebetulnya mestinya kita terus bersyukur kepada Allah, karena satu bulan Ramadan kemarin yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati, kalau itu dijadikan sebagai salah satu madrasah, satu pembelajaran, satu sekolahan buat kita, maka ini berarti kita mendapatkan nilai, dan nilai tersebut tidak berupa angka, tapi nilai di sini adalah bagaimana aktivitas ibadah kita selepas bulan suci Ramadan. Karena di Ramadan itu bisa dijadikan sebagai salah satu madrasah atau sekolah atau tempat kita kuliah.
Di situ ada mata kuliah kultum. Nah, ya. Di situ ada mata kuliah tarawih. Nah, ada yang ikut sampai habis seluruh semester sampai 8. Ada juga yang semester 1 doang. Kali itu ngilu deui. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Akan tetapi romantika setiap hal itu memang kadang selalu terjadi. Dan tetapi mari kita sama-sama buktikan bahwa kita ingin tergolong kepada hamba Allah yang dimana selepas Ramadan itu betul-betul memiliki gelar muttaqin, yaitu adalah masuk kepada kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri sederhana yang Ramadannya kemarin dikabul atau diterima, minimal sederhananya ada 2 selepas Ramadan teh. Anu ciri jelema Ramadanna eta dikabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berbicara tentang pahala puasa tidak ada yang tahu. Hadis qudsi as-saumuli wa ana ajibi. Puasa itu untukku, urusanku, dan aku yang akan membalasnya. Enggak dikasih tahu sama Allah dalam hadis qudsinya. Akan tetapi ada ciri-ciri khas orang yang senantiasa selepas Ramadan, tandanya dia berarti ada di dalam nilai baik. Yang pertama, sederhana baik, dia masih konsisten merindukan azan maghrib. Nah, itu lah yang sederhananya tuh. Jangan sampai merindukan azan maghrib teh bulan puasa dong. Kita jam 7 isuk nih, kira udah muat lagi. Sampai merindukan azan maghrib hanya terjadi di bulan suci Ramadan saja. Selepas Ramadan beres, Pak, eta bodoh teh maghrib nanti ditaringgakeun. Bahkan luar biasa fenomena yang terjadi begitu lepas bulan suci Ramadan masuk ke bulan Syawal, Idul Fitri, hampir dipastikan masjid musola hampir ada sepi. Nah, itulah. Maka di hari pertama memang Idul Fitri itu setan itu memang terkalahkan di hari pertama. Begitu Idul Fitri, sholat Id. Karena semua orang, siapapun mau kenal mau enggak, pasti dia kadang-kadang langsung mengucapkan kalimat minta maaf dan saling memaafkan di situ. Dan orang yang hebat itu yang memaafkan dan saling minta maaf. Nah, tapi selepas itu ternyata nggak ada lagi kerinduan-kerinduan kita dengan beduk maghrib. Ya, maghrib kurangmu di mana gitu. Nah, kadang-kadang ini merupakan salah satu fenomena hadirin. Hampir bisa dipastikan, hampir, tapi mudah-mudahan kita tidak masuk kepada golongan tersebut. Ya, sampai-sampai dengan kita melakukan yang namanya merayakan hari kemenangan dengan Idul Fitri itu, sampai sholat pun kita tinggal. Tapi kalau orang yang senantiasa nilai ibadah puasanya itu bisa bagus, maka ia bisa konsisten, bisa istiqomah. Artinya dia tidak meninggalkan yang namanya rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tetap kerinduan terhadap azan maghribnya itu masih ada di dalam benak pikirannya. Satu. Yang kedua, ini alhamdulillah taklim kita mulai kembali 1446 Hijriah ini, 2025 ini. Saya bukan orang yang so tahu, akan tetapi ini bisa masuk kepada kategori yang malam ini hadir, yang bisa mengikuti terus rangkaian kegiatan taklim setiap malam Jumat. Mungkin ini adalah bagian orang-orang yang puasanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena orang yang ibadah puasanya itu adalah dikabul, ketaatan kepada Allahnya makin bertambah.
bukan makin mengurang, apalagi harus sampai menyerah. Mun bisa mah mun bisa mah urang teh nu ngeunggeuskeun anu namakeun anu menyudahi urang jeung pengajian teh ajal, lain males ajal kematian. Mun bisa mata anu ngeusan urang teu ngaji teh nu bisa misahkeun urang teh ngan ukul kemati. Mun bisa lain males lain kangen ade nya bahasa kasar nama yang marek ngaji ke majelis taklim. Mual mungkin sampai saya marek ngeusan sanungtung masih kene hir hebat. Jadi gitu cina ungkapan Ustaz, saya ngambil dari satu kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Duduklah kamu di majelis ilmu, carilah kamu ilmu dari sejak buayan sampai ke liang. Artinya lamun diterjemahkan secara keras ya, secara vulgar, usahakan orang mah anu bisa misahkeun, nu bisa ngeureunkeun urang ngahiji jeung pengajian teh lain hawa sangeup, lain hawa malas, lain hawa megah, tapi kajen teuing ajal anu bisa memisahkeun urang jeung pengajian. Eta nu hebat. Kalau bisa itu berarti nandakeun bahwa benar-benar ya ibadah puasa orang itu dikabul ku Allah Subhanahu setelah selepas Ramadan. Jeung deui lamun urang ieu bisa mempertahankeun calik di majelis ilmu teh, urang menjadi banyak manfaat perbekalan kita. Nah orang teh nyaho akhir orang teh ya, tapi kemana usia orang, umur orang? Justru selagi Allah memberikan kesempatan kita hidup, maka manfaatkan momentum dimanapun itu ada pengajian itu, maka kita ikuti. Sebab disitulah nantinya akan menjadi salah satu perbekalan kita menuju alam yang lebih kekal dan abadi, yaitu alam akhir. Nah itu dunia. Jadi nu bisa ngeunggeuskeun urang di pengajian mah lain hawa malas urang, lain hawa wagah, lain urang cek paribasahna malalas, lain keunteun ajal saja yang bisa memisahkan orang ku geusna ngaji eta teh. Pak lamun teu kadinya jago ya ngorta nya dokternya. Makanya saya juga alhamdulillah dengan Bapak Amil suka bicara bagaimana ini dengan taklim kita. Mau kita lihat pada faktanya. Siapapun yang bisa mampu dan kuat bertahan, ya mungkin itulah yang setiap kegiatan-kegiatan taklim itu dia dapati ilmu pengetahuannya, dia pegang, terus dia amalkan, sehingga memiliki satu keyakinan bahwa duduk kita seperti ini di setiap malam Jumat itu pasti akan menjadi sebuah bukti di mana nanti kelak nanti kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menyelamatkan kita dunia sampai ke alam akhirat. Sederhana sebetulnya hadirin jamaah rahimakumullah. Akan tetapi kembali setiap kebaikan pasti ada tantangan. Dan tantangan itu memang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu. Bukan di zaman kita doang. Di zaman Nabi sekaligus Rasul pun tantangannya banyak. Mau diurang tuh, benar tuh. Level keimanan orang kadang-kadang agak leong, gibek dan lain sebagainya. Sosok seorang Nabi dan Rasul saja kan tantangannya luar biasa. Meskipun mereka beliau para Nabi dan Rasul memang ada disebut dengan memiliki mukjizat dan lain sebagainya.
Kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang biasa, justru kalau orang manusia seperti kita nih, yang manusia biasa, kalau dia ini sudah bagus menurut Allah, mulia, bisa melebihi mulianya ketimbang daripada malaikat. Tuh manusia kalau memang sudah hebat cek Allah. Tapi hati-hati sebaliknya, kalau kita sudah jelek menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jelek juga daripada nah itulah satu tantangan. Maka inilah mari kita sikapi. Ramadan sudah berlalu, alhamdulillah kita bisa mengikuti Ramadan yang sudah kita lewati. Tapi mari kita buktikan, mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang rangkaiannya adalah nilai ibadah, supaya kedepannya kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul dari Ramadan ke Ramadan itu ada peningkatan di dalam rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cina Ustaz cek PRT Ican mau mengilgi RI berawi RT atuh. Gak masalah itu, gak masalah PRT. Gak masalah. Atau cina cek bakadus namun tilu kadus ya kumahnya. Cek kumah ya cek warga ya gitu ya. Namun kadus tilu ke RT tilu gara-gara kadus ya. Gak masalah niat seperti itu. Walaupun ada kata-kata innamal amalu binniyat. Tapi ketika kita sudah sampai duduk di sini, tetap menjadi sebuah catatan bahwa kita sudah melewati yang disebut dengan tantangan tersebut. Itu kata Ican. Maka walau bagaimanapun hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan salah satu momen, sekali lagi saya sering mengatakan, ini adalah pertemuan riungan majelis taklim, terutama di malam Jumat barangkali yang kita lakukan ini momen yang dimana kita minimal dalam satu minggu itu kembali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan 7 hari 7 malam itu pilih jeung bisi kurang di 7 hari 7 malam eta, katakan 6 hari atau 6 malam itu kita ada dosa-dosa yang mungkin kita tidak terasa atau yang sah. Maka di malam Jumat ini kita kumbah dikupiakeun ku istighfar, ku sholawat, ku yasin anu kurang dibaca. Ku istighfar eta aya harapan dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan kesalahan tersebut adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan ini kita laksanakan setiap malam Jumat, istimewa malam Jumat luar biasa. Jangankan membaca Yasin, membaca surat Al-Ikhlas, Kulhu itu kita baca di malam Jumat itu kan pahalanya luar biasa. Apalagi kita membaca suratul Yasin. Cenah maca Yasin pamil lampun mah hees. Tidak naon urang lamun ngahiji di dia, walaupun di awal satu ayat Yasin les tidur ke itu tetap sudah tercatat kita mengikuti karena dibacanya secara berjamaah. Ulah gitu wae. Mentang-mentang dijelaskan gitu, ini gitu tahun tidak juga, karena kita pun ingin sama ya mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita masuk kepada Idul Fitri ataupun kepada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, semangat dalam ibadah kita jangan sampai kendor, karena walau bagaimanapun ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ciri yang saya sampaikan, Ramadan yang mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dia masih tetap merindukan bagaimana sih itu beduk dan kumandang azan artinya dia dengan melaksanakan ibadah-ibadah itu selalu ingin, selalu rindu. Dan yang kedua adalah dalam kita mengikuti kegiatan apapun bentuknya seperti ta'lim, pengajian dan lain sebagainya, niatkan dalam diri hati kita tak ada lagi yang memisahkan dan menyudahi saya mengaji ini bukan hawa malas, bukan hawa ogah ataupun hawa-hawa yang lainnya, tapi yang harus bisa memisahkan kita hanyalah ajal. Itu yang disebut dengan tubul ilma minal lahdi ila lahdi, ya, minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai liang lahat.
Nah, mudah-mudahan malam ini menjadi salah satu langkah awal untuk season selanjutnya. Kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul bisa istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan umur panjang, sehat, berkah rizki, hasil maksud dan tujuan kita. Dan semoga apapun itu tantangan yang kita hadapi, baik secara kita dalam keluarga ataupun secara berjamaah kita ataupun secara bersosial kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan untuk kita semuanya. Doakan mudah-mudahan hadir sarena sing sarehat, mudah-mudahan barokah rezeki, terutama Kang Ali, mudah-mudahan barokah milik rezekina. Doakan bagi para almarhum senang almarhumah orang sing dihampura segala dosa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bismillahir rahmanir Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.